Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Hirsu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya dan Ya, masih dengan obrolan kita yang ya. Off the hmm, record, membaca berita di balik berita. Nah, ya. kalau lihat ekspresinya Mbak Agi, saya udah mulai curiga ini. Pasti Mbak Agi mau menyodorkan topik yang saya kira jadi favoritnya Mbak Agi dan juga favoritnya banyak dari eh, sahabat-sahabat kita di off the record ya. Ayo. Iya ya, apalagi kalau bukan soal Gibran nih Mas Hersu Nah, yang apalagi kemarin. nih? Kok nemu aja sih soal Gibran? Iya ini akhir-akhir ini ya orang tuh menyoroti apa yang dilakukan oleh Gibran gitu. Dan dia juga lagi Secara bersaing juga dengan Pak Prabowo ya kelihatannya ya Mbak Agi ya. Ketika iya ya soal di betul. Bali kan kemarin Pak Prabowo lagi di luar negeri, di mana sih Mm-mm, Qatar dan Uni Emirat Arab kan Gibran datang duluan ke Bali gitu ya. Dan kemudian makanya betul. Pak Prabowo pulang dari sana dari Uni Emirat Arab Qatar. juga langsung Mm-mm, ke Bali ya, melakukan betul. kunjungan lagi gitu. Wah, ini Mhm. menarik ini kelihatannya. Jadi Gibran tebar pesona, Pak Prabowo juga nggak mau kalah dong kayak gitu. Enak aja. Gue yang presidennya, lu yang ini kan kira-kira gitu ya, kampanye lu lagi gitu ya. Iya iya iya. Jadi ini memang selain juga baru kemarin ini kan Mas Irsu sidang perdana dari Gibran hari Senin tanggal 15 ya. Oh Ini iya, sidang sidang yang dituntutan 125T itu ya. betul, iya Pak Suban Palal ya ini yang menuntut seorang pengacara dan itu sebetulnya sudah kali kedua karena yang Mm-mm. pertama itu kan Gibran menggunakan pengacara negara yaitu Iya kacau menggunakan tuh. trah dari kejaksaan. Kacau. Oh gratisan. Yang dituntut kan pribadi Gibran, bukan sebagai kapasitas dia sebagai Oh, wakil presiden. Kalau itu digugat dalam kapasitas dia ketika menjalankan tugas negara sebagai wakil presiden, ya itu pengacara negara, dan pengacara negara itu adalah jaksa. Ini kan urusan dia betul. pribadi, jasa dia yang dulu zaman dia masih belum apa-apa gitu ya. Ini masa Hmm. yang gitu-gitu aja nggak ngerti ya. Iya iya. Ya, ini yang dipertanyakan adalah penasehatnya Gibran ya. Hmm? Ya, ini kan mempermalukan Gibran sebetulnya sehingga sampai menjadi olok-olok dia maunya gratisan saja semuanya Iya, difasilitasi maunya oleh gretongan negara. aja katanya gitu. Mau gretongan aja, udah bagi-bagi sembako sana sini, pakai pesawat kepresidenan, dan itu adalah untuk mengukir namanya. Ini juga banyak sekali yang mengatakan bahwa dia memulai pilpres atau memulai pemilu itu lebih cepat. Seharusnya mungkin Bukannya udah lebih 2029. dulu, begitu sehari dilantik dia udah langsung kampanye kok. Dia Betul, dan hari itu masih pertama berlangsung. dia lihat waktu itu MRT, bangunan MRT yang di bawah itu kan hari pertama itu dia setelah dilantik. Iya. Mhm. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang walaupun sudah banyak diprotes, Mas Hersu. Jadi entah dia mendengarkan atau tidak atau tone deaf ya atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau masuk kanan keluar kiri Ya, ya. kita nggak tahu gitu karena kan kalau kita menduga Gibran ini kan melakukan sesuatu yang segala sesuatunya itu sudah diperhitungkan, segala sesuatunya itu berdasarkan konsultasi dengan konsultan medianya, begitu konsultan Dan ada surveinya elektabilitasnya lagi dan saya kira pasti sebagainya. pasti lembaga survei tetap akan dipakai itu gitu ya. Semua orientasinya itu Betul. orientasinya elektabilitas soalnya. Ya, orientasinya jelas itu. Dan kalau melihat dia kemana-kemana, itu ada staf susnya juga yang sering berdiri di belakang itu, yang mantuk-mantuk, yang kelihatan cemas kalau Gibran ngomong ya, itu juga sebagai think tank-nya begitulah Ya, di walau timnya ya, saya Gibran, sih Mas paham Hersi. Mbak kalau dia seperti sikapnya saya sendiri kalau membayangkan jadi di posisi dia memang tiap hari mules tuh kalau setiap kali mesti nemenin gitu dia pikir ini apalagi ya jawabannya ya bagaimana jawabnya ya jangan sampai mic-nya dilempar ke orang lain ya gara-gara ini lagi gitu pasti sih. Iya, bisa kebayang. Tapi yang mengherankan kenapa pekerjaan itu diambil karena fulusnya besar. Kalau kita melihat sih lebih kepada yang pertama, kita pasti memikirkan integritas diri kita sendiri ya Mas Ersu. Mengingat terpilihnya Gibran saja sudah penuh dengan kontroversi soal perubahan pasal di MK apa dan sebagainya. Yang seharusnya ya yang seperti ini sih sorry sorry kalau kita harus mendukungnya begitu, apalagi harus mendukung saat ini perintah dari Pak Jokowi kepada relawannya kan untuk mendukung dia Iya. 2 periode. Yang jelas, walaupun diucapkannya misalnya dukung Prabowo dan Gibran 2 periode, tapi sebetulnya yang didukung
adalah Gibrannya 2 periode. Soal Gibran apa diinginkannya memang tetap melekat sama Pak Prabowo. Memangnya Pak Prabowo akan mengambil Gibran untuk 2 periode? Kita lihat saja SBY 2 periode ya beda wakilnya. Jokowi sendiri 2 periode juga beda wakilnya. Apa yang menyebabkan orang sehingga harus memilih Gibran lagi sementara baru belum 1 tahun saja sudah begini banyak kontroversinya. Jadi ya itulah kurang lebih Mas Irsu yang kita mau omongin sekarang nih. Ya, lanjutin aja Mbak. Oke, kita mulai ya dari sidang. Nah, dari persidangan, jadi kemarin itu sudah yang kedua. Tapi memang kata hakim itu belum lengkap ya, baik dari pihak Sekarang udah dengan pengacara sendiri ya, ada berapa 3 orang ya? udah dengan pengacara sendiri. Nah, dengan dia kemarin ternyata sidang ditunda karena menggunakan pengacara negara, yaitu orang dari kejaksaan, dan kemudian ternyata hakim menunda. Itu kan sebetulnya malu loh Mas Hersu di hadapan rakyat. Ini kok wakil presiden tidak tahu hukum begitu. Dan kemudian ketika kemarin untuk yang kedua kalinya dibuka kembali, terus kemudian ada konsultasi dengan hakim dan ternyata masih ada banyak yang harus dilengkapi juga baik kepada tergugat maupun penggugatnya, sehingga kemudian ditunda lagi untuk pekan depan. Tapi sudah jelas pekan depan itu mau ngapain gitu. Tapi yang jelas dalam hal ini lagi-lagi Roy Suryo ini take place begitu, dia mengambil tempat untuk sebagai orang yang dengan ini volunteer ya, dengan sukarela dia mencari bukti-bukti yang lain, membantu Pak Subhan Palal ini sebagai penggugat Mas Hersu. Dan ini menarik, ini sebetulnya hampir sama dengan kemarin yang kita ungkap juga soal Gibran. Jadi Roy Suryo ini walaupun Pak Subhan Palal sendiri sebagai penggugat itu sudah memiliki bukti-buktinya, dan beberapa bukti yang dia miliki adalah saat ini dia sudah memiliki bukti penyetaraan dari ijazah SMA Gibran yang dia gugat. Ini bukan ijazah S1 ya, tapi ijazah SMA-nya. Ya, ya. Kalau ini asumsinya begini, kalau ijazah SMA saja ini tidak setara dengan yang ada di Indonesia, berarti S1 yang dari luar itu pun juga tidak bisa untuk digunakan begitu. Kan kalau asumsi mungkin dari pihak Gibran, nggak mungkin nggak ada ijazah SMA kalau ada ijazah S1. Masalahnya di luar pendidikan S1 itu juga berbeda. Persyaratan untuk S1 juga berbeda. Yang kemarin kita bilang bahwa kelas 10 saja, ini menurut diaspora kita yang ada di Australia, itu kelas 10 saja itu sudah bisa mulai mengambil kuliah begitu, sudah bisa mulai fast track seperti itu, mengambil kuliah sambil dia menyelesaikan SMA-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Roy Suryo yaitu ketika dia lulus pada tahun 2022 dari SMP di Solo, kemudian pindah pindah ke SMA ke Orchid Park Secondary Yang School dicariin itu. oleh Pak Jokowi itu ya sekolahnya ya. Yang sekolahnya dicariin sama Pak Jokowi, dan kita nggak mengerti kenapa Pak Jokowi mencarikan sekolah yang baru 1 tahun berdiri. Apakah karena sekolah itu persyaratannya lebih mudah, tidak mensyaratkan pelajar dengan kualifikasi khusus, mengingat Gibran ini kan dari Indonesia. Terus kemudian ke sana dengan bahasa utama, bahasa pengantar di sekolah tersebut yang kita tahu bukan Melayu, karena kalau kita melihat profil dari sekolah tersebut, bahasa pengantarnya adalah Mandarin yang utama dan kemudian bahasa Inggris begitu. Dan Gibran hanya 2 tahun di situ. Apakah dia seharusnya mengambil pra high school misalnya kalau ada, karena di sana rupanya sekolah itu adalah lower school dan upper school, jadi SMP dan SMA. Dia 2 tahun di sana, ijazahnya mana? Ini yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Karena sampai sejauh ini di Orchid Park Secondary School itu sampai sekarang tidak ada ijazahnya yang tampak. Bahkan kalau Pak Subhan Palal ini, dia sendiri juga bukti-bukti yang dia miliki ditengarai tidak ada ijazah SMA itu, yang secondary school itu. Jadi kita tidak tahu Gibran ini sampai selesai apa tidak ya di situ gitu. Dan kemudian dia tiba-tiba sudah pindah ke UTS itu, University of Technology Sydney, dan di situ ditulis dia selama 3 tahun di situ. 3 tahun tuh ngapain? Dan ternyata Roy Suryo menyatakan dia memiliki bukti bahwa Gibran ini hanya kursus di UTS, ini pra university ya, pra college gitu, sebelum dia masuk ke jenjang kuliah di S1 di University of Technology Sydney.
Itu karena dia tidak bisa diterima, biasanya seperti itu, dia harus mengambil kursus lebih dulu. Nah, kursus ini paling lama Macam ditempuh selama matrikulasi ya kalau di mungkin ya. atau matrikulasi. Saya dulu pernah menjalani matrikulasi karena diterima dengan PMDK, beda dengan yang ketika dulu namanya Sipenmaru. Nah, kita masuk 2 bulan lebih dulu, kita matrikulasi, menjalani dua mata pelajaran. Setelah itu baru bareng dengan yang umum begitu ya. Nah, ini bisa jadi bukan bisa jadi, memang seperti itu tahapannya Mas Elsu. Kalau seandainya siswa yang siap untuk kuliah, dia langsung kuliah. Nah, Roy Suryo ini memiliki bukti bahwa Gibran hanya 6 bulan kursus di situ, dan ini tingkatannya kursus. Hanya 6 bulan kursus di situ, sementara kursus itu paling lama 12 bulan. Ada yang menempuh 8 bulan dan sebagainya, tergantung kemampuannya. Nah, sementara ditulis pada riwayat hidup CV-nya Gibran, dia 3 tahun di UTS. Kalau 3 tahun, itu dipertanyakan ngapain aja 3 tahun di situ? Apakah dia mengulang sampai berkali-kali, setidaknya sampai 3 kali, karena nggak lulus, mengulang lagi. Nah, itu yang dipertanyakan. Dan menjadi ajaibnya adalah ketika keterangan dari UTS itu yang digunakan oleh Kemendikbud itu untuk mengeluarkan semacam sertifikat kesetaraan begitu, antara bahwa Gibran ini setara sudah seperti SMK, seperti lulusan anak-anak SMK yang ada di Indonesia. Itu yang dipertanyakan Mas Heru. Sementara UTS kan tidak menyelenggarakan sekolah SMA begitu. Jadi apa ini? Nah, di sini saya rasa nanti itu akan yang menjadi seru di pengadilan begitu, berikut dengan berbagai macam bukti-buktinya begitu. Dan ini juga yang menjadi heran adalah di tengah situasi yang seperti ini kemudian KPU mengeluarkan aturan baru itu gitu. Ya, oke, makin rame. Oke, kalau yang berkaitan dengan program-program dia apa yang tadi kan saya singgung, dia di Bali itu juga jadi rame kan gitu ya. Nah, saya lihat video-videonya gitu. Seperti biasa sebenarnya nggak ada yang baru, setiap kali dia ditanya sesuatu oleh warga dia kan terus menyerahkan kepada pejabat yang lain dan sebagainya. Terus lu ngapain gitu? Ke Bali dan sebagainya, ngabisin anggaran negara aja kan gitu. Iya, yang di Bali itu memang menjadi ramai, viral banget Pak Selsu, yaitu gara-gara dia menemui para pengungsi ya. Kita ikut berduka cita atas musibah banjir yang terjadi di Bali gitu. Yang sampai sekarang saya lihat masih ada ditemukannya jenazah baru begitu yang sedang dilihat ini siapa, identitasnya dan sebagainya. Dan banjir di Bali ini kan berulang Mas Hersu. Jadi hampir tiap tahun begitu terjadi, dan banjir besar dan ada korbannya, baik itu rumah, orang luka-luka, orang meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini Gibran ke sana ya, lagi-lagi dia bagi-bagi bansos lah, itu sudah biasa ya. Dan tapi bagi-bagi bansos kepada para korban ini memang semua juga dilakukan, yang orang yang datang ke sana juga bagi-bagi bansos begitu. Tapi yang menjadi menarik adalah percakapan antara Gibran dengan warga setempat. Yang ramai adalah ketika dia ditanya, dia sebelumnya mengatakan kan, Bapak Ibu tenang saja begitu, semuanya nanti akan dibantu apa dan sebagainya. Itu standar kalimat seperti itu tenang ya. saja gitu ya. Iya, Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan begitulah, memberikan perhatian dan mengatakan dalam sidang kabinet, biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian dia ditanya oleh salah seorang bapak di situ yang mengatakan, ini jadi bagaimana penyelesaiannya agar supaya jangan terjadi banjir lagi, musibah lagi pada tahun depan, karena ini kan musibah yang terus-menerus terjadi begitu. Jangan sampai Bapak kesini lagi tahun depan, Bapak nggak usah kesini lagi, maksudnya nggak usah kesini lagi. Kalau nggak ada musibah kan nggak perlu kesini, karena datang adalah dalam rangka musibah tersebut gitu. Tapi pertanyaannya panjang sedemikian rupa dengan penuh harapan, menanyakan kepada tentu saja di situ yang tertinggi Wapres dong. Kalau seandainya menanyakan kepada Gubernur Bali atau kepada wali kota Denpasar misalnya, ya mereka lebih mudah untuk bertemu dengan pimpinan daerahnya. Ini ditanyakan komitmen dari pemerintah pusat begitu. Dan ternyata Gibran tidak menjawab, tapi malah langsung memberikan mic itu kepada, kalau tidak salah, kepada wali kota Denpasar. Untuk para kepala daerah dan untuk para korban, keluarga, atas nama pribadi saya mengucapkan duka yang mendalam. Yang penting Bapak Ibu semua tenang, nanti semuanya akan diurus oleh pemerintah ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Wapres. Terima kasih. Pokoknya nanti kita
kita urus satu-satu ya. Ada sedikit Pak Wapres. Iya Pak. Ini kan semua yang terjadi, para pejabat daerah, bapak-bapak sudah banyak membantu kami, baik dari segi pembersihan apa sebab kami mengucapkan terima kasih. Begitu juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Iya. Itu yang paling penting Pak. Iya. Karena ini sudah traumatik warga kami di sini hampir setiap tahun. Tiap tahun Pak. Banjiran, terutama yang di kompleks Siulang Pak. Nah sekarang mohonlah nanti Bapak bisa mengkoordinasikan dengan para ahli pengairan gitulah. Karena sumber-sumber air sudah jelas Pak, cuma gorong-gorong hilirnya yang hanya satu. Ya. Bapak itu Pak, solusi ke depannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak kesini lagi gitu. Itu kita di daerah aja. Karena kalau Bapak tidak kesini berarti tidak ada banjir kan itu Pak. Itu Pak harapannya Pak, solusinya Pak. Oke, terima kasih. Lagi pembahasan ini udah tahu. Ini Pak Wapres, kami juga dengan beliau karena beliau di lapangan sama Pak Rialnya. Ini sekarang pemerintah kota sedang karena di Siulang ini kan ada jalan komuter dan memang rumahnya itu akan cukup ya pemodelan Pak. Kalau sedikit air sungainya itu naik pasti masuk ke rumahnya. Nah sekarang kita sudah melakukan perbaikan drainase sepanjang sungai itu. Itu yang kemudian menjadi rame betul begitu. Ini jadi ngapain seorang pejabat datang ke lokasi hanya membawa bansos yang juga bansos kurang lebih itu dilakukan juga oleh pejabat yang lain. Tapi sebagai orang yang tertinggi yang menjadi decision maker dari berbagai hal seperti ini, kerusakan alam di Bali, pembangunan yang tak terkendali apa dan sebagainya, infrastruktur yang harus diperbaiki, mungkin ada dana tambahan apa dan sebagainya, seharusnya itu bisa dikatakan oleh Gibran sebagai jawaban, tapi malah alih-alih itu dia tidak memiliki jawaban sama sekali. Itu yang bikin ramai Mas Irsu. Tapi ada lagi yang ramai juga, itu adalah dia bagi-bagi uang 400.000 per driver ojol ketika dia melakukan pertemuan dengan ratusan ojol di Batam. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disambut ratusan pengemudi ojek online saat melakukan kunjungan kerja di Batam pada Rabu 10 September. Gibran terlihat makan siang dengan menu seafood bersama sejumlah driver ojol. Tampak driver ojol yang hadir mengenakan jaket berwarna hijau dan kuning khas aplikasi transportasi daring. Suasana penuh keakraban tampak ketika Gibran duduk di tengah kerumunan. Ia terlihat berbincang ringan dan sesekali melayani permintaan foto. Lebih lanjut, para pengemudi ojol itu pun mengaku bangga bisa bertemu dengan Gibran. Apalagi mereka mendapatkan jamuan makan siang dari putra sulung Jokowi tersebut. Cara makan bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gibran di Batam setelah sebelumnya ia meninjau panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut setempat. Itu. Nah, ini rame dan orang melihatnya ini kan bukan datang ke tempat yang sedang bermusibah begitu ya. Jadi ini sebagai penggalangan suara lah orang melihatnya Dan seperti pertanyaannya itu. duit itu pakai duit dia pribadi atau duit anggaran duit APBN, itu juga yang penting di soal. Betul. Kapasitas dia sebagai seorang pejabat publik datang ke situ. Iya, walaupun dia memiliki memang ada anggaran untuk Wapres ya, Presiden juga punya anggaran, Wapres punya anggaran, tapi anggaran itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Iya dong, gitu. iya dong. Nah, Iya. karena kan seperti sejak awal kita tahu bahwa ojol ini kelihatannya jadi sasaran kampanye yang cukup Iya. serius, digarap cukup serius oleh Gibran ya, karena dia datang Jelas. sampai mengundang ke istana dan sebagainya gitu, dan kemudian ngajak jumpa dengan para driver ojol, dan percayalah yang hal yang begitu itu buat para driver ojol seneng sih, mereka terima duit 400.000 tapi nggak menyelesaikan persoalan gitu ya, karena Sama mereka sekali tidak itu menyelesaikan. nanti akan habis Iya. dan kalian akan menghadapi lagi situasi yang sama sebenarnya, karena memang tidak ada yang dilakukan oleh Gibran untuk mengubah itu gitu. Betul. Untuk mengubah nasib mereka sepertinya tidak ada. Karena kalau seandainya ada, coba jarak dari sejak dia bertemu dengan ojol di Istana Wapres sampai dengan sekarang itu kan kira-kira sudah sekitar 1 pekanan ya. Setidaknya dia kan mendengarkan keluh kesah yang lalu. Nah, setidaknya sudah ada langkah yang kemudian dia umumkan. Ya, saya akan melakukan ini step by stepnya apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Tapi jangankan melakukan itu, dia malah melakukan ketika di Batam itu kan dalam rangka panen
panen lobster ya sebelumnya itu, dan kemudian dia mengundang ratusan driver ojol gitu, itu di sebuah restoran seafood di Barelang, namanya Barelang Seafood Restoran begitu, dan kemudian mentraktir mereka semuanya, alhamdulillah ya. Kalau melihat itu sih kita senang-senang saja. Tapi kemudian mereka mendapatkan paket sembako dan uang tunai 400.000. Nah, ini yang kita melihatnya dalam rangka apa begitu? Karena sesudah itu kan si para driver ojol ini diwawancara bagaimana kesannya terhadap Mas Gibran apa dan sebagainya. Wah, Pak Wapres baik sekali. Ini tentu kalau buat rakyat kecil ini akan menetap dalam ingatan mereka hal-hal seperti ini begitu. Dan orang bisa menduga dari berbagai langkah Gibran ini adalah investasi untuk 2029. Dan orang melihatnya ini 2029 sudah dimulai sangat cepat dari sejak sebelum 1 tahun dia menjabat. Dan ini transaksional sekali ya, itu bahaya sekali kalau setiap kali jabat ketemu bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Itu bahaya loh. Jadi nanti ya kemudian makanya kan kalau orang ribut, anggota DPR dan sebagainya, dapat tunjangan dan sebagainya karena mereka ingin menggalikan investasi yang mereka lakukan tuh. Kalau ketemu ya harus bagi-bagi sembako. Kan cara seperti ini nggak boleh, harusnya kan bertukar gagasan dong, seorang presiden, wakil presiden, seorang politisi itu ketika datang dengan rakyat ya, kalau pas bencana wajar mereka memberikan bantuan gitu. Tapi kalau dalam situasi seperti ini nggak ada apa-apa tiba-tiba mereka datang bagi-bagi itu bahaya sekali tuh, yang rusak sistem politik kita gitu. Iya, Mas Heris coba lihat ya, tahun 2020 saja itu sudah ada sekitar 4 jutaan jumlah driver ojol. Dan ini bertambah sangat signifikan karena memburuknya ekonomi. Karena ini merupakan jaring pengaman ya. Selagi mereka belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, mereka akan mencari pekerjaan yang dengan mudah saat itu juga bisa memberikan pendapatan. 19 juta nah, ada. sekarang, 19 juta lapangan kerja ada, itu nggak perlu mereka cari jadi driver ojol. betul, sekarang sudah 7 juta Mas Herso jumlah pengemudi ojol. Bisa jadi sudah bertambah dari 7 juta. Nah, ini dari 7 juta mereka memiliki berapa anggota keluarga di dalam keluarganya yang memiliki hak suara. Nah, ini investasi yang sangat mudah, hanya tinggal jalan sana, jalan sini, traktir makan, nih duit, nih amplop, ini sembakonya begitu. Nggak usah diucapkan untuk 2029, tapi yang jelas ini salah satu investasi yang orang akan ingat tentang hal ini. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Gibran, Mas Hersu, di setiap kunjungannya. Ini juga dilakukan oleh Jokowi. Jadi bagi-bagi sembako ini, Jokowi misalnya di Solo belum lama, pekan yang lalu dia juga bagi-bagi sembako di dekat pasar, konvoy ada 3 mobil membawa sembako. Bagi-bagi sembakonya itu oke saja begitu ya, tapi ini dalam rangka apa? Misalnya hari Jumat dalam rangka Jumat Berkah, tapi ini yang membagikannya Jokowi loh, yang dimana anaknya masih menjadi wakil presiden, yang dimana anaknya dia katakan, dia pesan kepada para relawannya untuk mendukung anaknya 2 periode. Jadi ini kita tahu dalam rangka apa dibalik itu semua begitu. Ini bahaya, merusak nih negara kalau terus-menerus begini dibiarkan ya, Mbak Gia. Iya. Apalagi orang yang sekarang sedang dipoles ini adalah orang yang memang tidak berkapasitas. Tidak punya kapasitas. Kita mesti ngomong gitu. Kita harus terus mengkampanyekan bahwa orang seperti Gibran itu tidak layak untuk didukung pada Pilpres. Itu kita mesti terang-terangan ya, terbuka menyampaikan hal seperti itu, dan ini harus menjadi kita edukasi terus kepada publik bahwa bahaya negara ini kalau dipimpin oleh orang seperti Gibran Rakabuming. Ya, kan? Iya. Dan bahaya kalau seandainya seorang mantan presiden masih main presiden-presidenan, masih halu terus begitu kan. Ini bahaya sekali. Ya. Oke, Mbak Agi. Ada yang lain selain Gibran? Saya kira cukup ya kita omongin ya. Nanti kita masih banyak stok lagi kok Mbak yang begini-begini ya. Oh begitu ya. Ya kemarin kan kita masih ngomong soal ronda gitu. Sekarang nggak. Tapi sekali lagi kita ingatkan ya, jangan dianggap remeh, ini kok receh banget gitu. Apa yang dia lakukan ya memang itu yang sedang dia lakukan. Dia tahu dia membidik. Dia tahu kapasitas dia seperti apa, dan dia tahu siapa yang akan dibidik gitu, suaranya yang akan dia rayu untuk pilih dia pada Pilpres 2029 gitu. Kira-kira gitu. Dia itu tidak kalau mungkin datang. Iya, tidak mungkin dia datang ke komunitas yang berupasan, para akademisi dan kemudian membuka tanya jawab di situ. Itu sudah tidak mungkin. Iya. Gibran lebih jujur dalam hal ini dibandingkan tadi Zita yang kita bicarakan sebelumnya, yang bicara di mana.
di Unpad. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Rizbun Arif, mohon pamit. Dan saya Anggi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.